pakai ini karena saya eh, tidak ada waktu yang banyak untuk selalu melakukan perawatan pada tanaman anggur, sehingga Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kali ini. Saya ingin membagikan proses pemerataan cabang tersier pada tanaman anggur ya. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada dua tanaman anggur yang kita tanam secara grounding. Dua-duanya kita tanam pada bulan Agustus kemarin. Untuk variannya sendiri itu ialah varian Epres, teman-teman. Nah, jadi pemerataan cabang tersier ya. Nah, ini sengaja saya rekam ketika belum kita lakukan pemangkasan untuk meratakan tersiernya, supaya bisa dilihat ya bagaimana bentuknya awalnya ya ketika sebelum dilakukan treatment, lalu nanti bagaimana ketika sudah dilakukannya treatment, teman-teman. Nah, jadi dalam pembentukan percabangan pada tanaman anggur ini, yang pertama adalah membentuk cabang primer ya, teman-teman. Setelah cabang primer terbentuk, kita membentuk cabang sekunder, yaitu cabang di mana tempat cabang-cabang tersier atau cabang pembuahan itu tumbuh ya, teman-teman ya. Jadi yang paling memakan waktu biasanya untuk pembentukan cabang ini adalah pembentukan cabang tersier, teman-teman, dimana kita harus meratakannya agar cabang tersier ini tumbuhnya rata dan membesar ya. Nah, jadi urutannya ketika percabangan tersier ini sudah rata seperti yang di depan ini, untuk yang di sebelah sini sudah rata ya, teman-teman ya, tersiernya sudah mencapai ketinggian yang kita harapkan. Nah, jadi setelah tersiernya rata, tahap selanjutnya lah untuk membesarkan cabang tersier, teman-teman, membesarkan lingkaran cabang tersier, lalu menuakan batang cabang tersiernya, teman-teman. Nah, itu fase-fase selanjutnya sebelum dilakukannya pembuahan ya, teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat itu di depan kita ini sudah ada 10 cabang tersier yang sudah rata, tinggal kita axle break. Nanti di pucuk-pucuk muda ya itu kita axle break untuk membesarkan harapannya pada cabang-cabang tersier ini, teman-teman. Ini yang sudah rata. Nah, untuk di sebelahnya, teman-teman, di sebelahnya ini dia belum rata, teman-teman. Bisa kita lihat ya di sebelah sana, itu sudah rata. Nah, lalu yang di ujungnya belum rata, teman-teman. Nah, untuk pemerataannya ini nanti, teman-teman, kita bisa axle break karena ini kemarin, nah ini 1, 2, 3 cabang tersier ini sudah tinggi duluan, kita axle break, lalu menyusul 4 tersier di depannya ini, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini sudah menyusul ketinggiannya. Nah, ini nanti kita axle break juga, teman-teman. Nah, setelah kita axle break keempat ini, nanti harapannya di depannya ini nanti ada 5 tersier yang paling ujung ini akan juga menyusul ketinggiannya ke ketinggian yang sudah kita tentukan, teman-teman. Seperti itu. Jadi cara yang sepakai itu axle break tapi dia bergilir ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini nanti sudah tinggi juga, nanti ada 2 tersier di tengah itu yang belum tinggi sama sekali, masih sangat jauh tertinggal. Nah, harapannya nanti ketika yang di depannya ini nanti sudah tinggi, nanti di tengah ini nanti akan menyusul juga, teman-teman, setelah kita lakukan axle break dan perawatan rutin seperti pemupukan dan lain-lain ya. Nah, nanti akan kita lakukan perawatan ya, teman-teman. Nanti hasilnya teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari pemangkasan atau axle break yang saya lakukan, nanti seperti apa jadinya. Karena ini posisi belum saya pangkas ya, jadi untuk pucuk mudanya ini masih sangat tidak beraturan ya. Nah, teman-teman, untuk yang di sebelah sini, teman-teman, sudah kita axle break, itu sudah mengeluarkan bunga, teman-teman. Tuh, itu ada yang sudah mengeluarkan bunga, tapi karena memang belum waktunya kita buahkan, maka bunga-bunga itu nanti akan kita buang ya, teman-teman. Itu bunganya akan kita buang nanti, teman-teman ya. Nah, jadi axle break yang kita lakukan seperti ini, teman-teman. Hanya kita membahas bagian yang memang sudah mencapai batasnya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman.
Jadi ini kita pangkas lagi. Nah, terus di sebelah sana juga, di sebelah sana. Nah, untuk sulur-sulurnya bisa kita buang ya teman-teman, agar dia lebih rapi, karena kita sudah melakukan pengikatan pada cabangnya, jadi kita tidak membutuhkan lagi sulurnya ya. Jadi seperti itu teman-teman Excel Bricknya, hanya sederhana seperti itu. Kita batasi, yang penting kita cukupi nutrisi pertumbuhannya, agar nanti nutrisi yang mengalir akan teralihkan ke cabang tersier atau pucuk muda yang seperti ini, yang belum tinggi ya teman-teman. Nanti nutrisi akan teralihkan ke bagian yang sebelah sini. Nah, sebelah sini nanti kita Excel Brick teman-teman, maka akan teralihkan ke sini nutrisi-nutrisinya ya. Jadi nanti semuanya rata full, baru kita fase pembesaran cabang tersier atau menuakannya ya, seperti yang sudah ada di sebelah sana. Lalu yang tidak kalah penting ialah tunas air ya teman-teman. Tunas air yang ada pada cabang tersier ini harus dibatasi. Kalau saya dibatasi oleh 1 daun saja teman-teman ya. Ada juga yang dihabisi, tapi resikonya ialah tunas bat pada cabang tersier ini akan pecah terlalu dini, sehingga ya tentu akan mengganggu proses pembuahan nantinya. Jadi kalau saya tunas airnya selalu dibatasi saja, karena kemarin ada pengalaman di tanaman anggur yang lain, di mana tunas air yang ada pada cabang tersier yang saya buang itu tunas batnya pada cabang tersier ini banyak yang pecah ya teman-teman, pecah membawa bunga, padahal belum waktunya kita buahkan ya teman-teman. Jadi akan saya lakukan pemangkasan, nanti bagaimana hasilnya teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Nah teman-teman, ini penampakan ya cabang tersier yang tadi sudah kita lakukan pemangkasan atau pembatasan pucuk mudanya. Jadi sudah terlihat mulai rapih ya dan rata teman-teman. Jadi sudah terlihat penampakannya rapi, sudah enak dilihat. Nah jadi setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini, seperti ini, pembatasan, tujuannya itu agar selanjutnya supaya batang tersier ini membesar ya lingkarannya dan menuakan tersiernya. Nah kalau tersiernya ini sudah besar dan tua, baru siap untuk kita buahkan teman-teman, seperti itu. Nah lalu ketika kita melakukan pembatasan seperti ini, nah contohnya ke batang tersier yang ini teman-teman ya, yang baru mencapai seperti ini dan juga seperti ini. Nah yang udah tingginya sudah sampai ke tempat yang kita inginkan. Yang tak kalah penting ialah melakukan pembatasan atau Excel Brick juga pada tunas air ya, yang ada pada sepanjang cabang tersier ini teman-teman. Jadi di tersier ini jangan ada tunas muda yang sedang aktif. Jadi semuanya kita dari atas sampai bawah kita Excel Brick ya, agar nutrisi selama beberapa hari ke depan akan terfokus pada tersier-tersier yang di ujung seperti ini teman-teman, yang belum mencapai ketinggiannya ya. Jadi nutrisi bisa fokus ke tersier yang ini teman-teman. Jadi benar-benar kita batasi yang ini ya, dari tunas air sampai pucuk muda ujung tersiernya ya. Nah itu, jadi itu yang tak kalah penting ya. Jadi sederhana, dengan cara seperti ini ya kita tidak memakan waktu yang banyak ya. Jadi beberapa minggu sekali kita bisa melakukan perawatan ya. Kalau kita tidak memiliki waktu luang yang banyak, kita bisa lakukan perawatan beberapa minggu sekali saja. Nah jadi beberapa minggu sekali saja kita lakukan perawatan ya, karena kalau ada juga metode itu yang kita dibatasi, sedikit-sedikit dibatasi agar dia dari bawah seperti ini saja sudah rata ya. Itu juga bisa lebih cepat juga sebenarnya teman-teman, tapi kalau bagi kita yang tidak punya waktu luang ya mungkin seperti itu akan cukup memakan waktu teman-teman. Jadi saya dengan cara seperti ini ya, beberapa minggu sekali baru saya lakukan perawatan ya. Nah jadi setelah lakukan pemangkasan seperti ini, saya biasanya melakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan dengan pupuk vegetatif ya, tentunya dengan pupuk kandungan yang ditujukan untuk pertumbuhan vegetatif. Nah jadi seperti pupuk kimia boleh atau pupuk air lindi juga boleh, yang penting kandungan N-nya cukup agar batang ini pertumbuhannya semakin terpacu ya teman-teman ya. Setelah kita lakukan pemangkasan, kita pupuk.
Jadi kalau saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan pupuk yang kita aplikasikan itu lebih efektif, tidak ikut terbuang ke batang-batang yang kita pangkas tadi, teman-teman. Kalau kita lakukan pemupukan sebelumnya, sayang ya, jadi nutrisinya nanti ada yang terbuang ke pucuk-pucuk yang kita pangkas tadi. Nah kalau seperti ini kita lakukan pemupukan, mudah-mudahan pemupukan yang kita lakukan sesuai dengan target kita, teman-teman ya. Nah jadi yang tak kalah penting, sisa pemupukan tadi sisa-sisa pemupukan tadi kita cacah-cacah, teman-teman, seperti ini. Nah ini kita cacah seperti ini untuk sebagai tabungan nutrisi ya, atau sebagai mulsa juga bagi media tanam kita. Karena daun anggur ini termasuk daun yang cepat terurai, teman-teman. Dia kering itu rapuh lalu mudah terurai, teman-teman. Jadi dia cepat. Jadi nutrisi yang ada pada batang ini tadi kita kembalikan lagi ke media tanam, terserap lagi oleh batangnya. Jadi putarannya dari batang ini untuk batang ini sendiri, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu yang tak kalah penting ya, teman-teman. Nah, jadi sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang punya pengalaman boleh dibagikan di kolom komentar, atau ingin bertanya boleh tanya-tanya di kolom komentar, biar kita paham sama-sama dan sama-sama paham ya. Salam pertanian, salam kuku hitam.